Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang al-i'lal bil hadfi. Al-i'lal bil hadfi itu adalah membuang suatu huruf pada kalimat dalam keadaan tertentu. Al-i'lal bil hadfi di sini terdapat dua macam. Yang pertama masuk dalam kategori qiyasi, yaitu membuang suatu huruf dalam kalimat dengan tujuan untuk menghindari bacaan yang berat, kemudian juga dalam rangka untuk menghindari iltiqa isakinaini, yaitu dalam rangka untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Ini yang masuk dalam kategori qiyasi, jadi membuang huruf dalam suatu kalimat dengan tujuan untuk menghindari bacaan yang berat, sehingga ketika dilakukan al-i'lal bil hadfi maka bacaan tersebut akan menjadi ringan, kemudian dalam rangka untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Karena hal ini tidak diperkenankan, oleh karena itu dilakukanlah al-i'lal bil hadfi, yaitu membuang huruf yang ada. Kemudian yang kedua adalah masuk dalam kategori ghairu qiyasi, yaitu membuang huruf ziyadah yang ada pada fa fi'il atau ain fi'il ataupun lam fi'il. Jadi huruf-huruf tambahan yang ada pada ketiga tempat dan posisi ini dibuang dengan tujuan-tujuan tertentu. Membuang huruf atau al-i'lal bil hadfi di sini terjadi pada beberapa kondisi dan tempat. Yang pertama adalah terjadi pada fi'il madhi yang mendapatkan tambahan satu huruf yang berupa huruf hamzah pada wazan af'ala. Maka hamzah yang ada pada kalimat yang mengikuti wazan af'ala di sini akan dibuang dalam bentuk fi'il mudhari' atau dalam bentuk isim fa'il, dan juga ketika dalam bentuk isim maf'ul. Sekali lagi, hamzah yang merupakan huruf tambahan yang fi'il madinya berwazan af'ala ini akan dibuang ketika berbentuk fi'il mudhari' ataupun isim fa'il ataupun dalam bentuk isim maf'ul. Contohnya seperti lafaz akroma. Akroma di sini adalah bentuk fi'il madhi yang mengikuti wazan af'ala. Af'ala akroma. Selanjutnya bentuk fi'il mudhari'nya adalah yu'akrimu. Akroma yu'akrimu, af'ala yu'af'ilu. Lafaz yu'af'ilu ini adalah bentuk fi'il mudhari'nya, di mana fa fi'ilnya di sini berupa hamzah. Maka hamzah ini pun dibuang dalam rangka untuk memperingan bacaan, sehingga menjadi yukrimu. Jadi wazan af'ala yuf'ilu itu pada asalnya adalah yu'af'ilu. Jadi af'ala yu'af'ilu, di mana hamzahnya di sini juga ada di dalam bentuk fi'il madinya sebagai huruf tambahan. Ketika dalam bentuk fi'il mudhari', hamzah ini pun dibuang untuk memperingan bacaan, sehingga menjadi af'ala yuf'ilu. Begitu juga di dalam bentuk isim fa'ilnya. Af'ala yuf'ilu fahuwa mu'af'ilun. Manakala akroma maka menjadi fahuwa mu'akrimun. Fahuwa mu'akrimun, di mana fa fi'ilnya di sini berupa hamzah, maka hamzah ini pun dibuang. Demikian pula ketika dalam bentuk isim maf'ul, wa dzaka mu'akramun. Ini juga terdapat hamzah yang dibuang dalam rangka untuk memperingan bacaan. Jadi keadaan yang pertama, hamzah tersebut dibuang manakala
pada bentuk fi'il madinya berwazan af'ala, di mana pada fa fi'ilnya ini berupa hamzah, dan hamzah itu dibuang ketika dalam bentuk fi'il mudhari, isim fa'il maupun pada isim maf'ulnya. Proses iklalnya di dalam bahasa Arab adalah kita ambil contoh yang berbentuk fi'il mudhari, yaitu lafaz yu'akrimu yang pada akhirnya akan berubah menjadi yukrimu. Yukrimu asluhu yu'akrimu ala wazni yu'af'ilu. Hudhifatil hamzatu az-zaidatu karahata ijtima'il hamzataini fil mabdu'i bihamza'il mutakallimi fasara yukrimu. Maksudnya adalah yukrimu asluhu yu'akrimu. Lafaz yukrimu pada asalnya adalah yu'akrimu ala wazni yu'af'ilu, mengikuti wazan yu'af'ilu. Hudhifatil hamzatu zaidatu. Hamzah zaidah ini dibuang. Karahata ijtima'il hamzataini fil mabdu'i bihamzatil mutakallimi, karena untuk menghindari berkumpulnya dua hamzah yang berada pada awal dari fi'il mudhari, yaitu hamzah tambahan dan juga hamzah yang berupa huruf mudhara'ah. Fasara yukrimu, maka jadilah lafaz yukrimu. Pada proses ilal tadi dijelaskan bahwa kenapa hamzah itu dibuang dalam bentuk fi'il mudhari pada wazan af'ala. Hal tersebut di samping untuk memperingan bacaan, dan kemudian yang kedua alasannya dalam rangka untuk menghindari bertemunya dua hamzah. Katakanlah di sini lafaz akroma yu'akrimu. Pada asalnya adalah demikian. Hal itu manakala huruf mudhora'ahnya di sini diganti dengan hamzah, maka akan bertemu dua hamzah di dalam satu kalimat. Sehingga katakanlah di sini diganti dengan huruf mudhora'ah yang berupa hamzah, maka bentuknya akan menjadi u'akrimu. Maka di sini bertemu dua hamzah dalam satu kalimat. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya hal demikian, maka hamzah tambahan yang ada pada lafaz u'akrimu ini pun dibuang. Jadi hamzah yang pertama di sini adalah hamzah yang merupakan huruf mudhora'ah, sementara hamzah yang kedua di sini adalah huruf tambahannya. Sehingga yu'akrimu ketika huruf mudhora'ahnya dirubah menjadi hamzah, maka akan menjadi u'akrimu. Setelah dibuang, maka menjadi ukrimu. Yukrimu, ukrimu, nukrimu, dan tukrimu, tanpa menyertakan hamzah. Lalu bagaimana dengan bentuk isim fa'il dan isim maf'ul? Apa yang terjadi pada fi'il mudhari itu juga diberlakukan pada isim fa'il dan isim maf'ul. Jadi manakala pada bentuk fi'il mudhari'nya itu hamzahnya dibuang, maka pada bentuk isim fa'il dan isim maf'ulnya pun juga dibuang. Kenapa? Karena pembentukan daripada isim fa'il itu mengikuti bentuk daripada isim fa'il. Sementara bentuk daripada isim maf'ul itu mengikuti bentuk daripada isim fa'il. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada fi'il mudhari juga terjadi pada isim fa'il dan juga isim maf'ul. Jikalau pada bentuk fi'il mudhari hamzah tambahannya dibuang, maka pada bentuk isim fa'il dan isim maf'ulnya pun hamzahnya dibuang mengikuti bentuk dari fi'il mudhari'nya. Kemudian keadaan yang kedua, di mana pada kalimat ini terdapat al-i'lal bil hadfi, yaitu membuang huruf yang ada, yaitu terjadi pada fi'il tsulasi yang masuk dalam kategori bina mithal. Jadi fa fi'ilnya di sini berupa huruf illat. Namun hal ini terdapat beberapa ketentuan. Ketentuannya adalah yang pertama, fa fi'ilnya ini haruslah berupa huruf wawu. Jadi huruf ilat yang ada pada fa fi'il itu harus huruf wawu. Kemudian yang kedua, ain fi'il pada bentuk fi'il madinya ini haruslah fathah. Sementara ain fi'il pada bentuk fi'il mudhari'nya ini haruslah kasrah. Sekali lagi, al-i'lal bil hadfi yaitu membuang huruf itu juga terjadi pada fi'il sulasi, fi'il yang huruf asalnya adalah 3 huruf yang masuk di dalam kategori bina mithal, di mana fa fi'ilnya di sini berupa huruf ilat. Namun hal ini terdapat beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, fa fi'ilnya haruslah berupa huruf ilat wawu.
Kemudian yang kedua, ain fi'il pada bentuk fi'il matinya haruslah fathah. Sementara pada bentuk fi'il mudhoreknya haruslah kasroh. Contohnya, seperti lafadz wa'ada. Lafadz wa'ada ini adalah fi'il sulasi, masuk dalam kategori fi'il bina mithal, di mana fa fi'ilnya berupa huruf ilat, dan pada fa fi'ilnya di sini huruf ilatnya berupa huruf ilat wawu, dan kemudian ain fi'il pada bentuk fi'il matinya di sini berharkat fathah, sementara pada bentuk fi'il mudhoreknya di sini berharkat kasroh, yaitu wa'ada ya'idu. Jadi ain fi'ilnya pada bentuk fi'il mudhorek berharkat kasroh. Sehingga pada lafadz ya'idu ini sebenarnya terdapat huruf yang dibuang, yaitu huruf illat waw. Jadi pada asalnya adalah yau'idu, wa'ada yau'idu, di mana yang dibuang di sini adalah fa fi'ilnya. Hal ini juga terjadi pada bentuk fi'il mudhoreknya, di mana bentuk fi'il mudhorek daripada wa'ada ya'idu itu adalah aid. Pada asalnya adalah iu'id, mengikuti wazan if'il. Jadi fa'ala yaf'ilu if'il, iu'id. Bagaimana lafadz iu'id ini berubah menjadi id? Yang pertama adalah membuang huruf wawu yang ada pada fa fi'ilnya sesuai dengan kaidah yang ini, sehingga iu'id akan menjadi i'id, dan kemudian hamzah wasolnya ini pun dibuang karena memang tidak dibutuhkan lagi sehingga menjadi aid. Contoh yang lain seperti lafadz wajada. Wajada yajidu, pada lafadz wajada di sini adalah merupakan fi'il tsulats yang masuk dalam kategori bina mithal, di mana fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Huruf ilat yang ada pada fa fi'il di sini berupa huruf wawu, dan ain fi'il pada bentuk fi'il matinya berharkat fathah, sementara ain fi'il pada bentuk fi'il mudhoreknya berharkat kasroh. Sehingga di sini sudah memenuhi syarat untuk dilakukan al-i'lal bil hadfi, yaitu terjadi pada bentuk fi'il mudhorek, di mana di sini huruf wawu yang ada pada fa fi'il ini dibuang. Asalnya adalah yaujidu, di mana wawunya di sini dibuang pada bentuk fi'il mudhoreknya. Ini juga terjadi pada bentuk fi'il amarnya, sehingga wajada yajidu jid, prosesnya juga sama dengan lafadz aid yang pada asalnya adalah iu'id. Jadi jid ini asalnya adalah iujid. Begitu juga dengan lafadz wasofa. Wasofa yasifu, asalnya di sini adalah yausifu. Begitu juga dengan lafadz walada. Walada yalidu, asalnya adalah yaulidu, dan contoh-contoh yang lainnya. Proses i'lalnya di dalam bahasa Arab, kita ambil contoh yang berbentuk fi'il mudhorek, yaitu lafadz ya'idu yang pada asalnya adalah yau'idu. Ya'idu asluhu yau'idu ala wazni yaf'ilu. Hudhifatil wawu liwuqu'iha bainal fathati wal kasrati al muhaqqaqati wa qablaha harful mudhara'ati fasara ya'idu. Maksudnya adalah ya'idu asluhu yau'idu. Lafadz ya'idu pada asalnya adalah yau'idu ala wazni yaf'ilu, mengikuti wazan yaf'ilu. Hudhifatil wawu, huruf wawu dibuang. Kenapa? Liwuqu'iha bainal fathati wal kasratil muhaqqaqati, karena posisi daripada wawu tersebut terletak di antara harkat fathah dan harkat kasroh yang nyata. Wa qablaha harful mudhara'ah, sementara huruf sebelum wawu tersebut adalah huruf mudhara'ah. Fasara ya'idu, maka jadilah lafadz ya'idu. Ini proses i'lal yang berbentuk fi'il mudhorek. Selanjutnya adalah proses i'lal di dalam bahasa Arab dalam bentuk fi'il mudhorek, yaitu lafadz aid yang pada asalnya adalah iwa'id. Aid asluhu iwa'id ala wazni if'il. Ubdilatil wawu ya'an lisukuniha ba'da kasratin fasara i'id. Thumma hudhifatil ya'u takhfifan likathratil isti'mal fasara i'id. Thumma hudhifat hamzatul wasli li'adamil ihtiyaji ilaiha fasara aid. Maksudnya aid asluhu iwa'id. Lafadz aid ini asalnya adalah iwa'id.
ala wazni if'ail, mengikuti wazan if'ail. Ubdilatil wawu ya'an, huruf wawu diganti dengan huruf ya. Kenapa? Lisukuniha ba'da kasrotin, karena huruf wawu tersebut sukun dan terletak setelahnya harakat kasroh. Fasoro i'id, maka jadilah lafaz i'id. Thumma hudhifatil ya'u, selanjutnya huruf ya yang ada pada lafaz i'id itu dibuang takhfifan, untuk memperingat bacaan, likathrotil istimali, dan juga karena banyaknya penggunaan. Fasoro i'id, maka jadilah lafaz i'id. Thumma hudhifat hamzatul wasli, selanjutnya hamzah wasol itu dibuang. Kenapa? Li'adamil ihtiyaji ilaiha, karena memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Fasoro aid, maka jadilah lafaz aid. Ini adalah al-i'lal bil hadfi, di mana dalam keadaan ini yang dibuang adalah berupa huruf ilat wawu manakala sudah memenuhi syarat-syarat yang ada. Namun kaidah ini tidak dibuang, yaitu huruf wawu yang ada pada fi'il tsulats bentuknya bina mithal, di mana fa fi'ilnya itu berupa huruf wawu, wawu yang ada pada lafaz ini tidaklah dibuang manakala tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yaitu yang pertama manakala berada di dalam bentuk fi'il mabni majhul. Jadi manakala di dalam bentuk fi'il mabni majhul, wawu tersebut tidak dibuang. Kemudian yang kedua, manakala ain fi'il di sini berharkat fathah atau juga berharkat dhamma. Dalam keadaan semacam ini, maka wawu tersebut tidak dibuang. Contohnya seperti tadi, wa'ada ya'idu. Selanjutnya lafaz ya'idu di sini dibentuk fi'il mabni majhul sehingga menjadi yu'adu. Di sini terdapat huruf wawu yang posisinya berada pada fa fi'il, di mana bentuk fi'il madinya adalah berupa fi'il sulasi yang mengikuti wazan af'ala. Namun karena memang ain fi'il dalam bentuk yu'adu di sini tidak berharkat kasroh, melainkan di sini berharkat fathah, maka wawu di sini pun tidak dibuang. Sehingga wawu dalam lafaz ini ditetapkan yu'adu. Begitu juga wawu tidak dibuang manakala ain fi'ilnya berharkat fathah atau kasroh. Contohnya seperti lafaz yang ain fi'ilnya berharkat fathah, seperti lafaz wajila. Wajila di sini merupakan fi'il sulasi yang bina mithal, di mana fa fi'ilnya di sini berupa huruf wawu. Namun pada bentuk fi'il mudhari'nya, ain fi'ilnya di sini tidak berharkat kasroh sebagaimana persyaratan yang ada. Wajila bentuk fi'il mudhari'nya adalah yaujalu. Yaujalu, pada ain fi'il bentuk fi'il madinya kasroh, namun pada ain fi'il bentuk fi'il mudhari'nya di sini fathah, sehingga di sini wawunya ditetapkan. Selanjutnya ain fi'il pada bentuk fi'il mudhari'nya di sini berharkat dhammah. Contohnya seperti lafaz wadu'a. Wadu'a yaudu'u. Di sini ain fi'il pada bentuk fi'il mudhari'nya berharkat dhammah, begitu juga pada ain fi'il pada bentuk fi'il madinya. Oleh karena itu, pada bentuk fi'il mudhari' wawunya di sini tidak dibuang alias ditetapkan sekalipun sesuai dengan kaidah yang ada, yaitu sudah berupa fi'il sulasi dan berada pada bina mithal, di mana fa fi'ilnya berupa huruf wawu. Jadi tetap wajila yaujalu, wawunya tidak dibuang. Wadu'a yaudha'u, wawunya juga tidak dibuang. Selanjutnya masih terkait dengan kaidah yang kedua, wawu tersebut juga dibuang pada bentuk masdarnya, dengan syarat yang pertama, masdar tersebut berwazan fi'latun, yang tidak bermakna hay'ah. Artinya yang tidak menunjukkan makna bentuk rupa. Kemudian yang kedua, diiringin dengan huruf ta ziyadah, di mana tak di sini keberadaannya adalah sebagai pengganti dari huruf
wawu yang dibuang tadi. Contohnya seperti lafadz wa'ada ya'idu, di mana pada bentuk fi'il mudhari'nya wawunya di sini dibuang. Jadi asalnya tadi itu yau'idu, wawunya dibuang pada bentuk fi'il mudhari'. Ini juga terjadi pada bentuk masdarnya, di mana bentuk masdar daripada lafadz wa'ada ya'idu itu adalah aidatan. Pada asalnya lafadz aidatan ini adalah wi'datun. Jadi lafadz wi'datun ini adalah merupakan bentuk masdar yang sudah berwazan fi'latun, wi'datun. Dan selanjutnya pada masdar tersebut diiringin oleh tak ziyadah yang merupakan pengganti daripada huruf wawu yang dibuang. Jadi keberadaan daripada tak di sini sebenarnya ada dalam rangka untuk menggantikan huruf wawu yang dibuang. Setelahnya wawu itu dibuang baru kemudian diganti dengan tak. Jadi pada asalnya wi'dun, selanjutnya ditambah dengan tak menjadi wi'datun. Bagaimana proses wi'datun itu menjadi aidatun atau aidatan? Prosesnya adalah harkat wawu di sini dipindah kepada harkat dari huruf yang terletak setelahnya. Kenapa? Karena agar supaya ain ini dapat dibaca ketika wawu ini dibuang. Jadi karena memang wawu ini akan dibuang, maka harkat daripada wawu ini ditukar dengan harkat daripada huruf ain agar huruf ain ini dapat dibaca. Sehingga wi'datun menjadi aidatun, sementara wawunya ini sukun. Selanjutnya wawu ini dibuang menjadi aidatun. Jadi aidatun ditambah dengan tak adalah sebagai pengganti daripada huruf wawu yang akan dibuang. Sehingga pada asalnya adalah wi'datun mengikuti wazan fi'latun. Proses i'lal daripada lafadz wi'datun sehingga menjadi aidatun di dalam bahasa Arab adalah aidatun asluhu wi'datun ala wazni fi'latun nukilat harkatul wawi ila ma ba'daha li ajlil hadfi thumma hudhifatil wawu fil masdari ala wazni fi'latin li ghairil hay'ah fasara aidatun. Maksudnya adalah aidatun asluhu wi'datun, lafadz aidatun asalnya adalah wi'datun ala wazni fi'latun mengikuti wazan fi'latun. Nukilat harkatul wawi ila ma ba'daha, harkat dari wawu diganti atau ditukar dengan harkat dari huruf yang terletak setelahnya. Kenapa? Li ajlil hadfi, karena wawu tersebut akan dibuang. Tsumma hudhifatil wawu fil masdari ala wazni fi'latin li ghairil hay'ah. Kemudian huruf wawu tersebut dibuang karena posisinya berada di dalam masdar yang berwazan fi'latin yang tidak bermakna hay'ah, yaitu yang tidak bermakna bentuk rupa. Fasara aidatun, maka jadilah lafadz aidatun. Jadi wawu pada bentuk masdar ini dibuang manakala pada masdar tersebut diiringi dengan huruf tak sebagai pengganti dari wawu yang akan dibuang. Namun manakala wawu tersebut tidak diganti dengan tak di akhir, maka wawu tersebut tidak dibuang. Contohnya masdar daripada lafadz wa'ada ya'idu wa'dan, di mana pada bentuk masdar di sini tidak diiringin dengan tak yang merupakan pengganti ketika wawu itu akan dibuang. Oleh karena itu, masdar yang berupa lafadz wa'dan di sini wawunya ditetapkan dan tidak dibuang. Ini adalah beberapa kondisi dan keadaan di mana harus dilakukan proses al-i'lal bil hadfi pada keadaan-keadaan tersebut. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.